Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal judam wal junun wal corona wa ghayruha ma la yanfa'u illa ghayruka ya rabbal alamin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Puji syukur bagi hari ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita dan juga ukhuwah Islamiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lain agar kita bisa bersyukuri nikmat tersebut. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dan qudwah hasanah kita. Akhwatan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kitab Al-Bidayah wa Nihayah punya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu kalau biasa dikenal tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir. Dia punya kitab sejarah namanya Al-Bidayah wa Nihayah, dari awal dan akhir. Bidayah itu awal, nihayah akhir. Sekitar ada 7 atau 8 jilid. Dia menyebutkan di situ tentang sejarah dari sebelum kenabian sampai pada zaman beliau. Salah satunya tadi yang saya cari adalah permulaan atau awalnya kisah bagaimana kalender Hijriah itu ada. Ini kan kaitannya dengan judul yang disampaikan oleh panitia tadi. Saya mendapatkan salah satu riwayat beliau. Qala Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan, tapi agak panjang, saya pada tidak. Ittafaqa as-sahabatu radhiyallahu anhum fi sanati 17 wa qabla 17 atau 18 fi dual al-umuriyah ala ja'li ibtida'i tarikh al-islami fi sanatil hijrah. Para sahabat bersepakat pada tanggal 16, 17, ada juga yang mengatakan 18. Mereka menyampaikan bahwasanya ibtida'u tarikh al-islami min sanatil hijrah, permulaan diadakannya penanggalan hijriah. Kalau di sini juga disebutkan, kemudian ada yang tanya kisahnya. Seorang sahabat ada yang mengirim kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, rafa'a ilaihi saq au hajjatun bi rajulin ukhra wa fihi annahu yahillu alaihi fi Sya'ban. Tatkala itu ada orang yang mengadu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan tertulis di situ ada Sya'ban. Kalau sebelum adanya Islam biasanya orang-orang Arab menandai tanggal atau bulan itu dengan kejadian. Ada kejadian apa? Nah, itu kejadian seperti itu. Kamu lahir pas kejadian ini. Nah, seperti itu. Kalau sebelum adanya kalender. Makanya
disebutkan di sini Sya'ban, waktu itu Sya'ban. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tanya, "Ayu Sya'ban? Sya'ban hadhihi sanah allati nahnu fiha aw sanah al-madiyah?" Sya'ban tahun ini atau yang sebelumnya? Tanya. Kan masih ditentukan. Cuman ini pas peristiwa Sya'ban. Kemudian ditanya tahun ini apa tahun kemarin? Akhirnya para sahabat kemudian fastasyarahum fi wad'i tarikh ya'rifunahu ululat. Akhirnya mereka mencari atau meminta istisyarah, bermusyawarah biar bisa meletakkan tanggal agar bisa dikenal kapan waktunya orang-orang itu mengingat tanggal tersebut. Termasuk di sini objeknya adalah ulul dain, kalau orang itu berhutang objeknya itu. Nah, ikhwatan iman yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bin Khattab bisa menjadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan arifhu katarikhil furs fikroh, berilah tanggalan atau ciptakan tanggal yang mereka itu nanti bisa mengetahui sebagaimana yang terjadi di Persia juga yang lain. Sampai kemudian dikumpulkan para sahabat. Wa qala akharun, mereka menyampaikan kapan kita mulainya, dimulai semenjak apa? Ada yang usul bi maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan dimulainya dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada yang usul bima ba'athihi, tatkala beliau diutus sebagai nabi. Ada juga yang usul bihijratihi, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Ada yang juga menisbahkan usulan ini kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa qala akharun bal bi wafatihi, ada yang mengusul tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian Umar bin Khattab yang punya otoritas memimpin waktu itu memutuskan untuk menjadikan awal tahun Hijriah itu bermula dengan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ada berbagai alasan. Ya, di antaranya di situ permulaan jelasnya bainal haq wal batil, antara hak dan kebatilan. Pas periode Mekah sama periode Madinah, tatkala orang-orang Mekah itu hijrah ke Madinah. Kemudian di situ juga pas waktu itu orang-orang yang hijrah adalah mereka dapat pahala yang terbanyak. Nanti kita bisa tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bahkan memberikan pahala yang tidak terduga bagi orang-orang yang hijrah karena beratnya. Ini kepada yang Allah Subhanahu wa taala sekilas sejarah itu. Dan setiap tahunnya alhamdulillah sampai dari penetapan Umar bin Khattab tadi sampai sekarang ini sudah tertulis 1442 Hijriah. Berarti kan kita sudah punya bayangan semenjak Rasulullah hijrah sampai sekarang itu sudah terpaut berapa? 1442 ya, tahun, Masya Allah. Jadi kalau kita di peta-petakan itu 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, kita masuk generasi berapa ini? 1400 ya, 1440. Nah, ya khotbah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, sekilas dari cerita tadi yang titik poin di pembahasan kita, ya khotbah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, saya ambil pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau sudah menaklukkan kota Mekah atau Mekah. Jadi peristiwa Rasulullah semenjak diutus sampai beliau bisa agak lega
Itu pas waktu Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Yang perjuangannya para pendahulu kita, termasuk para sahabat, masya Allah. Kemudian di Fathu Makkah Rasulullah SAW menyampaikan dalam riwayat yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan juga ini riwayatnya muttafaq alaih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah wa idza istaghfirtum faghfiru. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata, tidak ada hijrah. Sudah tidak ada waktunya lagi untuk berpindah karena sudah penaklukan kota Mekah. Bahkan kalau mau balik lagi dari Madinah ke Mekah ya tidak apa-apa, karena Mekah sudah bisa ditaklukkan. Ekspansi wilayah tetap ada, tapi kalau hijrah sudah tidak ada, semua orang bisa menikmati di daerahnya masing-masing. Kemudian Rasulullah menyampaikan la hijrah, sudah tidak ada hijrah lagi. Pahala hijrah pun juga sudah ditutup. Kemudian Rasulullah menyampaikan, tapi masih ada yang setara dengan pahala itu, dan ini berlaku sampai kita saat ini. Walakin jihadun wa niyyah, akan tetapi yang ada adalah pengorbanan dan niat. Wa idza istaghfartum faghfiru, kalau kau lari, ya larilah untuk pada dua poin tersebut, yaitu jihadun wa niyyah. Ikhwan menjadikan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saat ini kita garis bawahi. Kecuali kalau orang yang hidup di daerah minoritas, kemudian dia tertekan dan tidak bisa mengamalkan agamanya, sangat dianjurkan sekali untuk hijrah. Itu pun kalau dia mampu. Kalau tidak mampu ya berdoa dan bertahan, bersabar di tempatnya. Tapi kalau dia mampu, lebih baik lagi dia hijrah. Bagi yang tidak ada kondisi seperti itu, maka pahala hijrahnya diganti dengan dua poin, jihad dan niyyah. Saya bermula dari dua poin ini untuk menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Terkait kita setiap tahun kan pasti bagi yang masih hidup ya. Kalau yang sudah meninggal sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih masuk di tahun 1442 Hijriah. Kita syukuri pertama. Rasa syukur itu kita implementasikan dengan ayat yang kami bacakan tadi di rakaat kedua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ibnu Katsir juga menyampaikan dalam penafsiran ayat ini, beliau mengutip pernyataan Umar bin Khattab yang sering kita dengar, sering sekali kita dengarkan. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzinu fa inna ahwana 'alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum al-yawm wa tuzayyinu lil 'ardil akbar yauma idzin turaduna la takhfa minkum khafiyah. Ini penafsirannya Ibnu Katsir dengan mengutip Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernyataan beliau. Apa pernyataan Umar bin Khattab? Hasibu anfusakum, hitung-hitunglah amalan dirimu qabla an tuhasabu, sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala yang hitung, yang akan mengaudit. Wazinu qabla an tuzin, dan timbang-timbangnya sebelum nanti Allah yang menimbang. Maksudnya menimbang itu ya tatkala berat kan kita ada nilainya, kalau ringan tidak ada nilainya. Fa inna ahwana 'alaikum fil hisabi ghadan, yang paling ringan kelak dalam hisab, ya dalam hisab adalah antuhasibu anfusakum, yaitu engkau, kita saat ini menghisab, menghitung-hitung diri kita sendiri. Apa maksudnya di sini? Ini diantara manfaat kenapa kita
senantiasa muhasabatun nafs. Yang pertama itu adalah lima yang Allah Subhanahu wa taala meringankan hisab kelak, hisab kita kelak. Kalau kita sering ngitung-ngitung amal. Kalau misalnya sekarang ini kita tanya, maksudnya kita evaluasi diri kita saat ini, kita tahun kemarin 1441 itu pada angka medium atau faiz, beruntung atau khosir yang rugi. Kira-kira kita nilai diri kita bisa enggak? Nah, ini yang saya tadi ingin sampaikan. Kita benahi tahun ini. Kita nggak mungkin bisa mengevaluasi diri kita tatkala kita tidak punya hitungan. Ya. Kalau kita punya planning dari awal tahun dulu 1441 awal tahun sampai di akhir tahun ini kita bisa melihat. Tapi kalau kita tidak punya hisab, jalan sebagaimana biasa, ya segitu-gitu saja. Ini yang dimaksud Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita hitung. Jadi PR kita pertama saat ini, output dari taklim pagi ini, mulai awal tahun ini mau kita rapikan. Ngitung-ngitung amal. Bukan untuk yang lain, tapi untuk diri kita. Ini nanti meringankan hisab di masa Allah Subhanahu wa taala. Ya caranya gimana? Kalau medianya banyak sekali. Mulai amalan harian, kemudian pekanan, bulanan. Nanti dari bulanan itu kan bisa akumulasi seperti ini berapa persen. Bulan kedua Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, terus sampai Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, baru kita evaluasi. Di medianya monggo ada anak-anak muda ini kan bisa para programmer. Kita buat yang ringan, misalnya Excel dari nilai target harian apa. Saya bacakan yang ditulis oleh Ibnul Jauziyah tatkala beliau meringkas kondisi, meringkas kitab dari Ihya Ulumuddin, kemudian dia menyampaikan terkait dengan hitung-hitungan amal. Kita lihat para ulama salaf, orang-orang terdahulu, agenda hariannya mereka. Saya bacakan ya, ini nanti jangan bisa baca sendiri di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Di sini beliau sebutkan, "I'lam anna awradin nahar sab'ah wa awradul lail khamsah." Wirid pada siang hari itu ada 7. Wirid malam hari ada 5. Beliau sampaikan al-wirdul awal. Yang pertama di siang hari. Nah, kita lihat agendanya para ulama atau orang-orang dahulu yang beliau tulis di kitab itu. Ma baina tulu'il fajri ila tulu'is syams, antara tuluk fajar sampai matahari ya, waktu-waktu kita saat ini. Wa huwa waqtun syarif, itu adalah waktu yang sangat mulia. Qad aqsamallahu subhanahu faqala was-subhi idza tanaffas. Itu adalah waktu yang sangat mulia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang dikerjakan amma wadifatuhu fayambaghi lil murid idzan tabaha ayat qurawah. Tatkala dia bangun tidur itu pertama dimulai dari hamdallah atau memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi ila akhir ma qad sabaqa dzikrahu fi du'a subh. Kitabul Adiyah sebagaimana yang kita sebutkan nanti sampai dia menuntaskan zikir subuh. Jadi kalau kita memulai aktivitas itu sebelum subuh sudah banyak kebaikan. Kalau kita memulainya pas subuh sudah kalah.
Kalau dulu kita lihat rekodnya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berbagi ya, sulusun li dirosah dita'alum, sepertiga malam itu untuk belajar, sepertiganya lagi untuk istirahat, sepertiganya lagi untuk ibadah. Coba kita hitung misalnya malam itu mulai dari maghrib jam 5, 11 jam 5:30. Dikatakan malam selesai kan fajar. Sekitar berapa jam? 12, 16, 10 jam. 10 sepertiga awal, berarti sekitar dibagi 3, sekitar berapa? 3 jam atau 4 jam. Ya, kita visualisasikan itu. 4 jam pertama Imam Syafi'i pakai belajar, 4 jam kedua dipakai istirahat, 4 jam akhir dia pakai ibadah. Kalau kita petakan lagi, ya kisaran jam 10, jam setengah 11 beliau sudah istirahat, jam 2 ya 2, 3, 4, 5 sampai subuh. Itu kalau kita visualisasikan seperti gambaran. Ini beliau. Kemudian diteruskan sampai asyafaq, sampai nanti huruf sampai syuruq berarti sudah menyelesaikan beberapa wirid, termasuk di situ yang sangat dianjurkan apalagi zaman kita saat ini, tidak meninggalkan wirid pagi. Pagi ini penting sekali. Di situ ada doa-doa yang tadi kita sebutkan, misalnya Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Disiapkan. Bukunya kalau belum ada di sini, ada buku di sini. Takmir mungkin bisa disiapkan buku atau wirid pagi, sore hari. Beli yang besar, yang kecil, ditaruh di sini. Biar orang-orang pas waktu itikaf di sini pagi, kalau dia lupa dari rumahnya nggak bawa, sudah disediakan. Semoga yang disediakan juga dapat pahala. Nanti bapak-bapak itu jangan pasang, ya, untuk ditaruh di sini. Kan kadang ada orang yang lupa handphonenya sama lupa wiridnya. Kalau Ustaz Abdul menyebutkan setidaknya orang Muslim itu tidak meninggalkan 2 kutub, 2 kitab kecil, satu Al-Quran, satunya lagi kitab zikir yang bisa Hisnul Muslim atau kitabnya. Kalau sudah hafal semuanya di handphone, ya alhamdulillah. Kalau sudah diinfo dan kita pindah. Kemudian asani yang kedua, al-wirdu tsani ma baina tulu'i syamsi ila duha, antara tulu syams setelah selesai tulu sampai waktu duha, wa dzalika yumdi 3 sa'at minan nahar, dan itu sudah akan lewat 3 pertama jam di siang hari. Dan di sini wadifatuha yang harus kita kerjakan sholat duha. Sholat duha itu bisa 8 rakaat maksimal. Dalam riwayat lain memang ada yang mengatakan 12 rakaat. 2 sampai 8 rakaat kita bisa istiqomah aja sudah luar biasa itu. 2 sampai 8 rakaat. Atau kalau tidak bisa maksimal 8, ya membiasakan 2 rakaat. Fa in shalla minha rak'ataini inda intisadi syams wa irtifa'uha wa tarukil bawaqi. Kemudian kalau dia sudah, ya berarti sudah menyelesaikan tugasnya. Kemudian al-wirdu tsalis yang ketiga, min waqti duha al-a'la ila zawal. Dari waktu duha pertama sampai ke zawal syams. Akhaduha yang diantaranya adalah al-istighfar bil kasbi. Baru kita tersibukkan dengan kerjaan.
Istiqbal bil kasbi ini berarti setelah sholat duha. Ini waktunya para ulama dulu ditulis di situ. Kemudian hudur rusuk, menghadiri pasar, yes, yang kita kenal dengan aktivitas kita. Berarti jangan bisa menyesuaikan dengan kondisi kita masing-masing, tapi setidaknya tidak meninggalkan. Wasani, tatkala sudah selesai itu semuanya, tidak meninggalkan namanya qailullah. Tidur sebentar di siang hari. Dulu memang pelaksananya qailullah itu sebelum zuhur. Ya, sebelum zuhur. Jadi zuhur itu sudah sehat. Apalagi Jumat ya. Jumat ini perlu kayaknya qailullah kita hidupkan lagi. Jangan qailullahnya pas waktu Jumatan. Pas waktu Jumatan qailullah. Qailullah itu tidur sebentar. Ini sangat penting dan bahkan nanti membantu kita qiyamul lail. Akan kita rasakan, kita rasakan tatkala kita memulai start aktivitas kita itu di malam hari. Jangan kalau sudah bangun jam 3, jam 2, qailullah itu sangat penting. Dengan kondisi tubuh kita pada jam 11, jam 10 itu sudah mulai antara sadar dan tidak. Nah, itu perlu qailullah. Tidur sebentar, seperempat setengah jam sudah cukup. Nanti kembali nasyid. Atau kadang ada yang duduk aja 10 menit sudah sehat. Nah, ini yang dilaksanakan para ulama dulu, dan ini juga sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-wirdur rabi, yang keempat, ma baina zawal ila al-faragh min sholatil duhur, antara setelah zawal nanti waktu zuhur sampai dia setelah zawal tadi sampai waktu sholat zuhur. Wa huwa aqsar awradin nahar, dan ini adalah pertama kali yang masuk kepada waktu siang hari. Wa afdaluha, dan yang terbaik, fa idza kana qad tawadda'a qabla zawal wa hadara al-masjid, kalau dia sudah wudu kemudian hadir di masjid dan menunggu sholat datangnya sholat zuhur setelah qailullah. Coba kalau kita hitung, berarti waktunya Maisha tadi untuk cari rezeki itu para ulama dahulu, orang-orang terdahulu ya waktu kayak tadi sebelum qailullah itu. Sebelum qailullah. Nah, setelah zuhur maka dzalika ila al-'asr qad istahabbu lahu al-wuquf masjid. Dahulu setelah zuhur sampai ke waktu asar, amalan terbaik adalah intidharus shalah ila shalah. Menunggu waktu sholat sampai ke sholat. Ini antara zuhur sampai asar dan seterusnya. Saya nggak bacakan satu-satu, nanti jadi baca sendiri. Tapi ini memberikan gambaran kita terkait aktivitas para ulama. Jadi kalau misalnya kita intidhar sholat ila sholat, menunggu waktu sholat itu jangan diremehkan. Kalau dahulu disebutkan di sini tadi, antara zuhur sampai asar itu adalah amalan terbaik. Sudah tidak ada amalan yang lain. Intidhar sholat ila sholat. Jadi gambarannya aja yang disebutkan di kitab Mukhtasar Minhajul Qasid. Saya kembali ke poin yang pertama tadi, dari mana yang Allah Subhanahu Wa Taala, tatkala kita sering bersafiri maka akan meningkatkan kita. Bersama kita mulai untuk berdoa bersama. Bukan berarti menyampaikan ini yang berbeda, tidak. Tapi watawasul haq dan tawasul bis. Kalau ribet dengan medianya, jangan butuh beli buku yang kecil itu. Kalau para ulama dulu kan dikasih muswaddah, coretan, kotak hitam dan kotak putih. Kalau sudah kita melaksanakan target kita, planning kita, boleh ditaruh kotak putih di jam itu. Jadi ditulis 24 jam itu, oh jam segini, alhamdulillah saya bisa beramal dengan taruh kotak putih. Terus sampai nanti sebelum tidur, tatkala banyak putihnya,
dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tatkala nanti masih ada kotak hitamnya, dievaluasi apa yang saya tidak bisa dilaksanakan. Itu dahulu ini yang lebih simpel. Kalau kita pakai muswaddah dan coretan. Kemudian yang kedua yang digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara manfaat muhasabah tadi. Yang kedua senantiasa kita dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Baidawi rahimahullah menyampaikan seseorang, terjemahannya seorang dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dia mengevaluasi diri. Kenapa demikian? Ya, karena dia akan tetap tahu kondisi imannya saat itu turun atau naik. Tapi kalau dia tidak tahu, ya biarkan saja. Tidak pernah muhasabah, yang penting jalan gitu saja. Tidak ada ukuran. Yang ketiga yang pada iman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara muhasabatun nafsi di sini, agar kita tidak terlena dengan amalan kita. Kemudian ada sifat takabur. Sewaktu kita tidak ada catatan, seakan-akan sewaktu kita beramal, ini yang terbaik. Padahal setelah diruntut tadi tiap harinya masih banyak yang hitam, banyak yang putihnya ini masih minoritas daripada yang hitam kotak. Atau kalau bisa diakumulasikan nanti dia per bulannya, kemudian per tahunnya ternyata setelah dijumlah baru 50%, baru 70%, atau bahkan di bawah 50%. Nah ini kalau dia senantiasa muhasabatun nafs, nah ini tidak takabur dengan amalnya. Dia sudah merasa sudah banyak. Termasuk yang terkonsentrasikan adalah masalah dulu. Nanti kita bahas yang kedua. Innalil dzunubi ribhun ma qudira ahadun ayyajlisa ilayya. Andaikan dosa itu memiliki bau, tentu tidak ada orang yang mau mendekat kepada dirinya. Kalau takabur kan tidak merasa itu. Kemudian yang keempat yang mengajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan memanfaatkan waktu yang ada, karena waktu kita sedikit. Saya masih ingat yang disampaikan Pak Gatot. Dulu jika bakalnya masjid ini katanya karena kritikan dari bersuara, bukan sebab Pak Gatot. Dia sampaikan riwayatnya dari beliau. Kemudian dia sampaikan arahnya masjidnya Saudi kan, bahkan akhirnya tersemangati untuk punya masjid tersebut. Dan sekarang beliau sudah meninggal. Ya semoga yang disampaikan itu adalah menjadi amal jariah. Kita doakan sebentar ala hadiniyah al-Fatihah. Baik, waktu sangat pendek. Akmal ummati ma baina sab'ina. Usia umatku sekitar 60. Kalau Rasulullah SAW sudah masuk usia 40, beliau optimal di anfa'un nas. Sudah usia 40 itu beliau optimal dakwah. Kan diutusnya beliau usia 40. Karena apa? Beliau tahu usia-usia itu sudah menghampiri kematian. Tatkala kita nanti mati, idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu. Illa min thalas, kecuali 3, masih punya kemungkinan amal kita akan terkirim. Tatkala kita nanti sudah meninggal. Jadi antaranya adalah bisa dari sisi ilmu, kalau dia diberikan kapasitas itu. Bisa dari sisi mendidik anak, kalau dia diberikan anak yang soleh, solehah, atau dari sisi apa? Ibu, anak sama bapak. Ya monggo itu opsi aman. Jadi kalau misalnya kita masuk di
Jadi yang dicontohkan Rasulullah SAW pada usia 40, monggo kita perbanyak untuk berlomba-lomba biar lebih bermanfaat untuk orang lain. Harusnya kalau masalah diri kita sudah selesai di sebelum usia wafat, kita sudah tidak yang berupaya kemaksiatan ini kan kita mempertahankan. Tapi di usia 40 ke atas kita optimalkan untuk bisa lebih banyak dirasakan manfaat diri kita untuk orang lain. Ya bagaimana caranya nanti kita pikir sendiri. Ikhwan dari kalau Allah Subhanahu Wa Taala nah, objek yang harus kita muhasabah apa? Saya cepat. Yang pertama amalan yang fardu itu dievaluasi yang benar, karena amalan fardu ini tidak bisa dibandingkan dengan yang sunnah. Yang bisa dibandingkan dengan amalan fardu ya fardu itu sendiri, atau kita beristighfar, bertobat untuk tidak mengulangi tatkala kita masih ada ghaflah, kelalaian dalam yang dari sholat dan seterusnya. Ini objek pertama, dan pertama kali nanti yang Allah tanyakan di adalah yang fardu. Dari yang fardu ini adalah sholat. Fardu ini terevaluasi harus clear. Kemudian yang kedua haram. Haram ini juga sangat penting, termasuk hal-hal yang sifatnya sifatnya berhubungan kita langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang tahu adalah diri kita sendiri dan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau yang kedua yang berhubungan dengan sosial. Sosial ini harus diselesaikan. Ini di firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat An-Nisa, "Anta jatanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum." Kalau kita sudah bisa meninggalkan yang dilarang, nukaffir ankum sayyi'atikum, akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesalahan-kesalahan. Kemudian yang ketiga kelalaian amanah. Ya, amanah ini bisa menambah pahala kita atau naudzubillah menjadi beban kita. Kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Setiap kita nanti akan bertanya atas amanah yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita menambah amanah itu dalam rangka mencari pahala. Tapi tatkala kita tidak bisa tunaikan, itu jadi bumerang kepada kita. Jadi bumerang. Nah, ini kita evaluasi juga di masalah amanah. Kemudian koreksi anggota badan kita. Alhamdulillah koreksi anggota badan kita, semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hari yang baik. Di surat Yasin, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Nantinya badan kita akan menjadi saksi atas amalan kita. Tidak ada yang wajib. Baik, sebagai penutup kepada dengan Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita bisa lebih memaknai amal tahun baru ini. Yang pertama tadi kita sampaikan biar kita bisa mengevaluasi nanti di akhir tahun, monggo sarungan bersama-sama kita sudah punya musyawarah coret-coretan, hitung-hitungan amal yang bisa Excel dipakai. Kalau misalnya ada temannya yang ingin mau itu ya, atau yang bisa Google Form, sekarang kan sudah tidak sabit kayak gitu, sudah ada indeks ininya, diketahui. Mulai target harian apa, kemudian target pekanan apa, target bulanan apa. Stressing untuk yang haram tadi harus ada upaya bagaimana saya melepaskan yang ada step by stepnya seperti apa. Lagi juga ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala, dari keadaan kita saat ini kita senantiasa memikirkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Saat ini kita sudah merasakan banyak orang yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala fajah, secara mendadak. Ya, kemarin baru guyon ternyata kena corona, alhamdulillah, akhirnya langsung meninggal. Saat ini berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita
terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai meremehkan doa itu. Saya sering menyampaikan ikhwatul iman, barangkali dengan doa kita meminta perlindungan kepada Allah untuk tidak kena penyakit ini, saat ini Allah masih melindungi kita. Dan itu yang kita jangan meremehkan. Dengan doa kita kepada Allah tiap hari, termasuk pagi dan sore, barangkali itu Allah menjaga kita. Jangan sampai lengah, nanti kan tatkala lengah ternyata Allah memberikan cobaan. Ya na'udzubillah. Ya minimal, ya Allah, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal judam wal junun wal corona. Terus minta kepada Allah SWT. Jangan meremehkan doa, minta kepada Allah SWT sebagai salah satu kesempatan. Itu yang bisa kita sampaikan kepada iman. Semoga awal tahun ini kita bisa lebih baik. Umur kita, usia kita, harta yang Allah titipkan kepada kita, zuriyah, keturunan, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku masih coba pertanyaan. Cukup ya? Cukup deh. Iya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Andi Supriyanto dari Balikpapan, sebagai di sini. Sudah satu minggu saya di Riau. Begini Ustaz, saya ingin bertanya. Ini juga semua bisa tentang penanggalan hijrah, penanggalan Masehi dan penanggalan Jawa. Kebanyakan mohon maaf saya lagi. Kadang-kadang kalau kita sudah punya niatan hajatan kepada anak, mengawinkan anak, selalu mengutamakan tanggal Jawa. Turun nanti Jumat lagi, apa Jumat lagi atau Jumat Kliwon. Itu yang saya tanyakan. Kenapa kok orang-orang kita semua mengutamakan tanggal Jawa untuk turun tanah untuk biar bagusnya? Begitu Ustaz. Ini ada pertanyaan bagus terkait dengan momentum yang dilaksanakan oleh seseorang yang harus menyesuaikan. Evaluasi saya atau gambaran saya ini ada dua alasan misalnya orang yang melakukan sesuatu itu sesuai dengan penanggalan. Pertama ada evaluasi ilmiah atau alasan ilmiah. Kadang-kadang kan orang tua kita dulu itu mengamati. Misalnya panen itu pas gini, mengamati. Jadi alasan-alasan ilmiah seperti ini sebenarnya bisa ditangkap, cuman dulu tidak bisa membahasakan dengan ilmiah. Tapi mereka atas analisa cuaca yang ada atau kebiasaan ini yang ada, kebiasaan orang itu keluarnya bulan apa, gitu, kemudian dipakai. Kalau alasannya seperti ini tidak masalah, ya karena alasan ilmiah. Nah, yang kedua, kalau misalnya alasan ini karena masuk ke permasalahan akidah. Masalah akidah itu ketergantungan kepada sesuatu. Kalau tidak seperti ini nanti dia celaka. Nah ini yang bermasalah di agama kita. Kalau misalnya alasannya seperti ini, itu nanti kepada akidah itu ada yang dinamakan dengan khurafat. Makanya kita lihat dulu alasannya seperti apa. Makanya iman, kalau misalnya dia memang lihatnya untuk yang pertama tadi memang analisa ilmiah cuaca dan seterusnya kebiasaan orang-orang ini itu tidak masalah. Kalau misalnya yang kedua alasannya terkait dengan akidah dengan ketergantungan seperti itu kemudian nanti menyebabkan yang lain, nah ini nanti merubah ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa berarti seterusnya secara umum dijustifikasi ini, tapi ditanya dulu orang tersebut seperti itu. Gambar saya dulu Pak. Yang lain cukup ya, kita akhiri, kita berdoa bersama.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan soal kita bersama juga dalam rangka agar di masjid seperti ini wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr dan saling motivasi Alhamdulillah hamdan wa ni'matan wa fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma inna nas'aluka bi anna anta Allahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fana waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma inna na'udzu bika minal riya'i was sum'ah Allahumma inna na'udzu bika minal riya'i was sum'ah Allahumma ij'al kulla a'malina mukhlisina laka ya rabbal alamin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allahumma barik lana fi a'malina wa awqatina wa dhurriyyatina Allahumma ij'alna mubarakina aina kunna Allahumma inna na'udzu bika minal faras wal judam wal junun wal qarana Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' waz zalazil wal mihan min biladina hadha khassah min madinatina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inna na'udzu bika minal Allahumma Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim Allahumma na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta